Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala tolak suki wa anti talikun wa nawa adedan wa taja'al binaya. Qala ngucap sapa Zaud tolak suki. Mekat ingsun gak isi anti talikun. Bahwa ta siraku talikun wong sing kapet. Wa nawalan ya sapa Zaud adedan ing jumlah tertentu. Wa qa'a mongko tumiko apa adat. Isnadan Torano kata salasan atau isnada ini. Kemudian Zaud meniatkan itu, maka waktu malakat wakada al-binaya wakada wakawak itolak al-binaya sisi binaya. Binaya itu lapat sing ora ceplos tapi arai jelas. Walau kala anti tolikun wahidatan kita pegas kita wanawa adatan kawahidah mongko itu dihitung wakila lantin haruno utai sujatu al-mamdu barang kemsiniasi kultung ucap ingsun walakola anti wahidatun wanawa asyatan falmanwi wakila wakil wallahu alam walau aroda lamun ngersakno sopa wong ayaku ucap sopaman anti talikun. Jadi ada masalah pertemuan tetes kalau ada lafaz sorry dan kemudian lafaz sorry itu diniati maka jelas sesuai lafaz. Tapi ini ada lafaz sorry yang diniati tapi sorry yang diinginkan dengan kesampaian ini sorry yang diinginkan ekspresikan. Ini jadi masalah. Misalnya ngerti walau aroda namun ngarepno sopong ayat pulang mengucap sopong ucap anti talikun salah. Si orang tadi juga menginginkan lafaz anti talikun salasa. Kamu mau saya pegat 3 kali. Zautilah ngakoni nak muni anti talikun salasa. Pamatat mongko mati sapa zaujah qabla tamami talikun. Sedurunge sempurnane lafaz talikun lam yaqo mongko ratu miko botol. Terus sedeling-eling Zaud niku mutalik orang yang Zaud itu cara pikir berstatus orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu butuh mahal, butuh tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan sing tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan karena bangsanya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Kira iso mulai, tapi nak mati kan belum bertentu. Jadi kira tahu ngaji karena dalam terusan Islam itu kan, misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau sudah ada istri ada punya hak waris. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat qabul. Misalnya bujumu kamu ceraikan dia qabul tidak qabul kan waqa'at tolak. Tapi kalau mati gimana? Ya, pertanyaan walau aroda ayakula anti talikun salatan. Kamu saya cerai 3 kali. Pamatat terus kemudian zaujah kamu istri kamu mati sebelum kali tolak. Jadi baru anti kamu mati. Lam yakok mengkoratu miko botolat. Au ba'dahu utawa sause kata tolak. Jadi sudah cara musnad ilah sudah menjadi terkait mubtada khobar. Ya sudah menjadi terkait mubtada khobar anti talikun apa? Qabla salasan sedurunge kalimat salasan. Ya fasalah bermongko tetap tumiba terus. Ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan 3 kali. Ya saya ulang lagi ya kamu saya ceraikan 3 kali. Nah cara nahwu kan gitu ya, nahwu itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna setelah ada musnad dan musnad ilah. Jadi kalau ada mubtada sudah ada khobar, kalau ada fi'il ada fa'il. Lainnya itu adalah hublah, misalnya maf'ul mutlak maupun maf'ul bih maupun maf'ul li'adzah. Pokoknya liane mubtada khobar dan fi'il fa'il kan hublah. Nah itu tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nahwu. Jadi misalnya bahasa Indonesia sebenarnya juga sama, tapi kan kita tidak ngerti istilah apa untuk syariatnya. Ya kamu saya ceraikan 3 kali. Kemudian sebelum kata 3 kali istrinya meninggal.
Maka kalimat itu yang menjadi sah kan karuan apa? Kamu terceraikan apa? Kamu terceraikan. Nah, soal 3 kali ini niat saja sudah cukup karena dari awal ingin menjatuhkan talak 3 kali maka tetap terjatuh 3 kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan, jadi baru kamu saja terus meninggal. Jika kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ya pula anti tolikon salasan sama tas qobla tamami tolik, jadi mubtada tambah khobar lam yaqo. Au ba'dahu tahu selapat tolik qobla salasan sebelumnya kalimat salasan jadi juga masalah sunmongkol jatuh 3 talak wakila lasya. Ini mulai wa ingkola anti tolikun wa takholla lafasun fasalasun. Ini yang paling sering terjadi. Mungkin ini dikaji bareng-bareng mulai ini. Karena apa ya? Itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah sugeng lah, niku fikih itu memang pelaku fikih itu kan aktor atau dalam bahasa fa'il atau dalam bahasa politik memang dia aktornya. Kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas, semua omongannya dia kita dengar. Ini jenis subjiko bila yang ini, dia yang aktornya ya apa saja kita dengar, namun apa saja kita dengar. Bila yang ini tanpa sumpah pun kita dengar, karena dia aktor. Tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan yang gak nalar. Kalau kita sahkan mungkin dia paham, atau dia wongnya wong unik, wong seniman, wong aneh. Ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan, ada sekian kemungkinan. Nah, itu kan repot. Nah, sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya tolak ganda itu tergantung hakim. Artinya hakim dalam hal ini ulama, fatwanya ulama. Bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak, tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak. Terus ngelanangi wong aneh. Mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelakunya. Itu nanti ada beberapa masalah yang fuqaha ya, yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Jadi nanti apa pola-pola itu kelihatan. Mending kita memahami secara tahqiq yang dicontohkan ulama. Misalnya ada orang ngomong wa in qala lamun ngucap sapa wong anti tolikon kamu itu terceraikan, anti tolikon kamu terceraikan, anti tolikon kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang 3 kali. Semua jumlah terulang 3 kali. Ya, jadi kamu mangkal sama istri kamu, gue tak pegat. Wa takhallala lan menyelingi itu membatasi 2 kalimat atau jeda 2 kalimat. Apa faslun pemisah? Pasalasun mongko dadi 3. Wa illam yatakhallal faslun fa in qasus mongko lamun dan ing tauhid. Bahwa hidatan evatola kuwa hidatan atau bahwa hidatan evakuatola kuwa hidatan awis diinafan utawa nesyo ing istinaf mengawiti insya pasalah semua terlalu wakada wakawuku isalas wakada wakaluku itolaki salasan wakada wakawuku itolaki salasan in atlaq lamun mutlak nosopo wong bila dari ing dalam kaul benar. Ini saya bersebulan. Jadi ini ulang-ulang bab tolak terakhir ngantos bab taklek bil masyiah, ngantos bab taklek bil masyiah. Liane itu pun gampang. Misalnya gini, kok nggak gimana sampean rasa anut mawon. Misalnya, ini menjadi bahasa Indonesia sekalipun, menjadi bahasa Indonesia sekalipun. Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok, bisa karena materi atau cemburu atau apa.
pertanyaannya gini ya, secara psikologi. Makanya mungkin suatu saat itu, tapi ya kurang mungkin ya, wong ahli fikih kan mesti rawon, jadi sebenarnya tetap tambah rarah hukum. Sebetulnya kalau kita peneliti fikih, maksudnya peneliti fikih yang mau kita pakai, angan-angannya ada, terus ngerti psikologi manusia, itu saja nih susah. Ini masalahnya kan kadang yang ada orang ahli fikih karena textbook dia bacanya banyak, tapi rata nalar, karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco iso nak ngriwayatno tapi nak angen-angen ra iso. Ana model kampus iso angen-angen tapi mau moco. Jadi ya repot akhirnya. Angen-angen tok tapi mau moco. Lan iso nganalisis Islam untuk gini, tapi aja takokno syarat rukun Islam. Kan banyak ada di itu. Misalnya haji itu gimana? Wah ini silaturahim juga orang saling hubungan ini. Tapi enggak tahu enggak pasti rukunnya haji itu piro. Ngawang-ngawang. Tapi nak kalau analisis pointer ini terjadi ekonomi juga silaturahim antara bangsa, semua orang di depan Allah sama teragam pinter ngomong ngono balik wong kampus jenis ngono nganti itu kuat ngomong. Tapi aja takoki syarat ra itu waktu rukune piro. Syarate piro. Sing batal apa wae ora iso. Nah santri walian. Haji ngapalo rukun syarat apa. Tapi cara fungsinya pasti ya lu mau wae jadi gak yakin. Wah, mata nomor. Ayo waktu ini, no. Ya itu kali loh. Kalau uang anda analisis, wah fungsinya sholat, ini dari uang ambil nafas, no. Barang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mereka mengalirkan darah ke otak. Ngomongnya tuh ini, mana takut? Sing batal sujud, kok boleh rasa mikir. Nah santri walian, syarat rukunnya sujud apa? Takut fungsi sujud cara medis, karo. Sujud wae mikir medis barang. Nah coba sekarang Anda analisis. Orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Itu mesti. Satu, masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya 6, begitu kan mesti gelem masak, gelem cara kowe di sapi kan nyapu ya gelem, cara kowe pegawai negeri kan nyetrika kan notos sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya 6. Dunia perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, rai-rai beling kan ora iso soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu 9. Terus sawangannya secara akhlak menjadikan. Yang sini lagi tenang. Nah kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu mendapat skor yang nilainya 9. Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselit kelas ini terjadi di semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 4-5. Nah kiai ini baik, sama dia baik, penghormatan. Suatu saat anak ini kenal bangun atau kenal kiai yang tutup. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Bang, sebenarnya kiai yang pertama tetap baik-baik saja, Bang. Hubungannya baik. Nah, yang jenis seperti ini itu ketika melafazkan tolak itu gak seru-seru amat karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah. Makanya Quran nak buat sini-sini itu fa'in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Sebenarnya setelah perempuan itu baik, kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi, baik. Mau di kantor urun Pak, apa butuh teh? Itu skornya 3/10. Bang, sekedar perhatian, saya mulai hati-hati mas ya, skornya 10. Jadi, bojomu sing nawani teh, mijeti, ngumbah kaosem sing bau, mau bang ya. Nilainya mau loro, telu. Memang kamu, sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan. Tetapi sadar, nah ini kalah skor. Untuk cantiknya 9, itu cantiknya. Nah, nanti kelihatan di ekspresi tolak. Jelas aku ya wong aneh. Jujur iblis setan kan wong aneh. Ketika kamu mencoba adalah dengan kalimat yang aneh. Ini nyel-nyelong fikih. Terus tadi ketika ada cekcok kecil yang mendingan. Kamu saya ceraikan sampai 3 kali. Nah, 3 kali ngel-ngelok ahli fikih. Kenapa ngel-ngelok begini? Tak tanya. Itu jatuh 3 apa 1? Ya kemungkinan 3, kemungkinan 1. Ya. Kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan 3, karuan 3 enggak, kamu saya ceraikan.
Maka kemungkinannya itu bisa terceraikan secara fikih 3 kali atau terceraikan 1 kali. Karena ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimat itu semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai yang pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya 9. Makanya kemarin kamu saya ceritakan kurang seru ditambahi. Seru hukumnya maksudnya ditambahi lagi ya, sehingga jatuh tolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Tapi kamu saya ceritakan, bujumu tetap ngombe, tetap buku apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ceritakan. Jadi tetap laku belajar, nak nyapu tetap nyapu, nak wianan tetap wianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tolak. Kau tak pegat, maksudnya kau tak pegat orang burung orang budak goblok. Bareng sudah kalimat kedua, bujumu tetap happy wae. Wianan guya-guyu, main Pokemon, bobo, tahu kan tak aman kok. Terus kamu tambahin lagi, kamu saya terus. Maka semua kalimat ini potensi takkid mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya kedua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Tapi orang ngel-ngel ahli fikih. Karena andekan dia ditanya juga niatem telu apa 1. Wong ngancen kuwo kok bisu, tak omongi pisan ora krungu, baleni. Lah iki tak baleni menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Lha tak ngel-ngel wong fikih. Cara ahli fikih rukuk ono ae. Karena wis kene ora melok dibutuh melok kangelan iki. Tapi mau ndak mau. Makanya menurut saya pengadilan agama itu harus ada dan harus digaji. Saiki kiai nak kon mikir untuk gaji. Menurut kula setuju ana pengadilan agama hakime pakai KHI apa kompilasi hukum Islam sesuai fikih ora kok nang diputusno nang wis ora melok nglakoni kok ngel-ngel. Nah maka kan itu kan mungkin semuanya itu mungkin kalimat 3-3-nya menjadi diniatkan semuanya tolak, paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid penjel. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Sama. Makanya oleh musannaf kalau ada 3 dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi tolak 3 karena semuanya insya Allah semuanya kayak awal misalnya seperti ini uang utang duit lah gampang misalnya aku utang duit Ali aku utangi duit 1 juta terus saya teringat bahwa 1 juta itu tidak cukup kemudian setelah jeda saya bilang 2 juta teringat lagi setelah jeda saya tahu itu tidak cukup terus 3 juta itu menjadi berapa? 3 juta kan? Karena kalimat 1 juta itu saya sadar butuh saya ternyata 2 setelah ingat lagi ternyata butuhnya 3. Iya kalau kalimatnya bilang aku utang duit 1 juta 2 juta 3 juta. Iya kalau kalimatnya 1, 2, 3 kalimatnya begini nyakang aku utang duit 1 juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya 2 juta 1 juta. Jadi kalimatnya sama-sama ini 1 juta naik kalau atau 1 juta menjelaskan yang sama yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi pegatan kita itu sebenarnya kan pegatan rezeki apa? Karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok be istrinya, jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya juga memprovokasi karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Tadi, kenapa butuhmu pegat? Kamu welek keriting, welek ragilem nurut tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya, maka talak itu menjadi 2. Jadi ketemu Habibie tak saya lihat orang tak pegat wah sewen. Sebenarnya saat itu dia hikayah, menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia sudah pernah melapatkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga makanya hati-hati. Loh kecuali diberi ataf. Diberi ataf misalnya anti tolikon wa anti tolikon. Kalau nggak ada ataf itu potensinya itu adalah tauhid. Tapi karena ada jeda potensinya juga insya itu
Ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan makanya saya katakan tadi, tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa coba? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu juga setia ternyata WA-an sama lelaki lain, terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digonjak lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insa itu tinggi insa kalau kasus ini, karena nggak mungkin orang mangkal kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti tolikon. Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu tadi, mereka ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihi sabila. Perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu butuh nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mereka dua alternatif skor 9. Nah ini jadi kiai kudu siap belum, santri itu ya nakal. Ya tapi takdir pangeran ngono. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai keserah rasanya jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh, orang harus juga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu, dia ataknya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali enggak itu pasti bias, sama? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu wujud, gak oleh pelengahan. Karena fakama fa'innal mahabbah la tasbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan, karena dia bayangkan kalau di pondok ini, setelah di pondok ini juga gak tenanan, karena bayangkan di pondok ini kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah, akhirnya nyun sewu nyari-nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan gak ketat. Tapi yang jenis ras regep nah pondok ketat nyalakan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat, dunia itu kuat. Sama kamu di kampung ya gitu. Kenapa kamu kerasan di naruhan? Ya karena dua pilihannya. Ima mencintai naruhan membuat buta, wa ima karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Nah, ada penjagaan. Wah itu. Nah, sebetulnya masalah fikih ya seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pinter orang tidak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan, sama-sama mengatakan kamu terceraikan, itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. Karena dari emosi yang memuncak, memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu nggak salah nggak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai ya mas, gak ngeteh, gak terus. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau mergodeknya, sebenarnya istri gak salah sama sekali. Cuma gue ngerti, gue mau kecewa kok bujuku sing elek iki orang nang kantor. Nah, terus akhirnya, bulan Quran agak sulit apa tenan. Kalau nak mau fa'in atau nakum fala tabu alaihi sabila. Akhirnya cangkeman tak pegat gitu. Karena kesalahan kecil tadi, kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy ya, cara delok TV ya diterusno. Cara dapat terus tak pegat gue. Kalimatnya nggak usah pakai ataf. Berhubung tetap cuek suaminya, tak pegat. Ini kemungkinan besar, saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati respon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh.
Kemarahan mengulang itu kemarahan insya, mewujudkan tolak baru, mewujudkan tolak baru. Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafaz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramal di bojo kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau tidak. Lah saya ini cah geblek mau, ngelanang aneh mau. Cara ditakoki. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbok Gus wong jenengku kula emosi, ngomong wae bar saiki dene sing nglakoni wae. Bingung karena dene dhewe ya ora pati dakal kan wong bingung kan apa. Wah kan ngono. Kula bolak-balik anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon ya. Kula waca malah ya sampean pun sampean waca tak dira ya. Wa in qala anti tolikun wa takhallala fasun kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun. Wa illa, nah ini masalah problemnya. Fa ingko sudah takkid dan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak. Awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah. Cara bahasa insya mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru. Istinaf itu sebagai kalimat baru ya maka fasalasun maka saya menjadi tiga. Karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan, kemudian ngelafatkan kedua, niatnya juga memulai ulang. Berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga, maka menjadi tiga. Ya, kalau yang takkid kan enggak, kalimat itu satu, kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu, dia banterno. Nah ketika banterno sebetulnya ada niat menambah jumlah, supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu, bisa tiga. Terus wakada in atlaqo fil ajar begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Mau aku ya niat piye tapi biasanya kalimat itu keluar tiga. Makanya bingung kan ya tadi misalnya contoh keseharian tadi misalnya saya bilang ke Ali aku cukupno uang atau aku utang duit 1 juta. Terus ketika jeda 1 juta. 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi tauhid apa menjadi penambah apa menjadi tauhid karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan kalau dalam bahasa Arab kan masyhur wa ma minat tauhid dilafziyun jadi mukarraron kaqaulika druji jadi tauhid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa idza tukatil ardu sedangkan jadi ya bahasa Arab. Problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balaghah itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram karena ada iddah bagi suami. Ya. Kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain, jadi nggak bisa nunggu idahnya. Kalaupun idahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh satu, paham ya? Terus dia di masa idah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim, antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi yang angel tenan. Saya mau nanya misalnya ngaji kilatan, barang pakok balawo minamikum, bariku bangga, farhata mah itu tadi pun bagus, wong nyongkokan grogi. Tapi nak pulang belum kilatan atau grogi, aku yakin apa? Untuk pikiranku gampang, aku sendiri mikir, kecelok wong alim mikir, kadang mikir, potongannya ra paham kok muni paham terus iya. Iki ra urusan usul urusan fakta, Pak. Usul iki apik, kadang gone keliru. Iki urusan apa? Mereka belum dan Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa karena dia meneliti muharrar ya dicegal ya. Tentu yang berani ya yang selevel. Yang berani bantah ulama yang selevel ulama. Itu makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi. Itu dia bantahnya gini. Sama siapa letaknya? Atunazi'unani wa qara'tu arba'ami marrah. Minyak uang aku sesalah kutip. Aku mutola'ah muharrar ping 400. Jadi dia sebelum kitab ini sebelum aslinya kan kitab muharrar karangan Imam Syafi'i itu terus disadur beliau dari kitab muharrar. Jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang yang Anda kutip itu tidak sepersis yang di muharrar. Takut. Itu sinau sendiri.
jam 3 atau 7 nanya uang aku sinau wis ping 400 saya masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan kadang orang yang akhirnya fasik beliau dekat kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jatuh bangun, jenengan kiai pun pinten tahun, 65 tahun, mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malah. Jadi kamu tidak jawab. Suatu saat kiainya setelah 10 tahun ya itu datang lagi. Dia bahler jenengan. Ada mau fasik ulama soleh medhit. Kalau kiai tadi merah rasanya bangun masjid. Dengan terminal bengak-bengok atau moro masjid jaluk sumbangan gampang. Kadang itikaf terus amen ngusul ya atau nyumbang. Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata enggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangane soleh tapi ngajak urunan endo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya nggih Pak. Jebule ge angel dadi kiai lai, ya wong kiai wis suwe mbok takoki. Aku kiai wis suwe mbok takoki. Karena seperti ini itu enggak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan mana syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono apa? Trauma. Kayak kowe dikonco wong sopan, yo repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Ya tekan kowe tukaran dijotosi wong memangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu enggak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamane ke ceblok ning sumur nek ora kongkon jupo ya dibarno. Ngenteni apa? Perintah. Itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi fikih itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyon saya kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan apa, maka potensi insya itu lebih tinggi ya Pak? Potensi insya itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya, sehingga nggak terima. Paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari. Dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan nggak pede. Memang dia mencari kesalahan. Iya, mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya, jadi kalau kali ini jelas apa? Anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Fa ingko sudah tak kidan ya bahwa sudah awistinafan fasalasun. Wa kada in atlaqofin terus iki sing ngelowong nah. Wa ingko sudah lamun nejo sapa wong bisa niati lan lafaz yang kedua, niati tak kidan ing naukiti kalimat yang pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat yang ketiga niati istinafan sing ngawiti. Aw akas atau molak malik ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat ini kurang ajar. Cara aku ketemu tak jengkong. Cara aku dari hakim tak jengkong. Celek ngel-ngel wong. Padahal gaji hakim tetep oh. Hakim mah untuk gaji lagi kiai malah untuk apa? Malah mikir kok. Enak kaya kowe menisan terkenal ora iso jawab ora ono takok. Jadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan ra paham kan ora ono takok. Malah penak mau wong rabi yo ndongakno untuk disaroh ono pegatan karo innalillah ngono ae. Atau dibalik begini, orang itu mendingin ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas wako atolah kan, kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas, berarti yang kedua sebagai tauhid. Oke. Lah tapi kok omongin anti tolikun ketiga. Ya nek aku tak niati meneh bar saiki. Jadi berarti dadi loro kan? Dua ya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan, kedua diniati tauhid nggak jatuh tolak, ketiga memang dia ngawiti nah jatuh tiga, nggak kurang ajar tuh. Ya mungkin banget. Jadi menurut saya mau contohnya, gue tak pegat deh, bareng wong ejek dolanan WA atau rapati dulu, lalu buat ini mana? Gue tak pegat, itu jelas niati tauhid. Bareng cawe doa mulai fokus di rumah no fokus. Pas di rumah fokus lala ekspresinya kemangkel lah buat dia. Terus dia membuncah. Terus muni tak pegat. Yang ketiga dia nambahin mana kan? Nambahinnya. Karena yang kedua kelihatan tauhid karena ya tadi cuek saja. Lah cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu apa? Mengulang. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau ada dari Musa Nabi wa ingko sudah bisa niati tak kidan wa bisa lisati istinafat au akasa.
Akasa maknane qasoda bisa niati istinafan wa bisa lisati tak ditanya fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga niat tak kidal ula ing ngono kalimat sing pertama fasalatun mung ketelu lha iku malah karwan keliru nak iku. Wong ditakoki hakim. Pak kok muni tolak tuki ping 3 maksud piye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki tauhid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculatan. Yang ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculatan, oh? Berhubung menculat dianggap jatuh 3 lah. Kok ya wafis salis tak kidal ula fasalasun. Wah, angel tenan ya pasal. Nek ana ngono jenggonge rasa hukume wae jenggonge. Yo jenggonge kesuwen oh. Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang nih peradaban. Misalnya ngomong Kang celokno mahbub. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi Kang celokno mahbub. Kemudian ternyata mahbub itu datang. Sing tak perintah kedua itu nggak tahu kalau mahbub sudah datang. Mau Gus Bak golek mahbub kan ima ditafsiri. Memang dicelok meneh. Kan mungkin. Karena ada urusan baru dicelok meneh. Ya mungkin celukan kedua itu mentauhidi celukan pertama kan sama-sama mungkin. Nyatanya misalnya aku ngomong ini, Bob aku tukokno iki 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, "Dok, aku mau pesen tukokno iki, Pak. Ada aku kepengen tuku aqua juga." Ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua. Wa ima ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena nak menitolak tuki salasan kamu saat mereka 3 kali orang oleh meninggalkan tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Pakai wawu. Tadi kan nggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat, watolikun lan kepegat, watolikun. Soha mukosa pokos juta bisani bisalis lal awal bisani. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran bimau tuatin dalam wedok sing wis dijima. Kalau kolam mengucap sapa wong guna ing zaujah. Liwairiha maring sakliyane mautuah. Fatol koton mongko pegatan bikuli halin lan saben-saben saat tinggal. Ya mesti dadi pegatan musibah. Ngeten maksudnya. Karena hukum tolak kudu nguasai. Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah. Saya ulang lagi, perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya iddah. Ya jenenge sudah dijima, maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, ya sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima sudah ketuduk kamu cek anan ambek mantan pacarnya, ada WA ini mangkel ini lam. Wes mas urip gue sentuk bedes. Aku lek kudu gawe pangeran untuk sampean jebule urip kuntek untuk bedes. Kowe roh WA iku kan mangkel. Apa? Kok menawa WA ini ngene, apa maunya Tuhan? Kowe kan santri mangkel 2 kali, tersinggung pangeran disudutno, ya tersinggung kowe darah di bedes. Ya terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah, tidak yang kamu wati, kan berarti sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat, paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung, karena ini tanpa iddah. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 gak mungkin jadi tolak bain, karena ketika kamu bilang tolak tuh, kini sudah jadi orang lain total. Kamu kan tidak ada masa rujuk, paham ya? Lah ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena tidak ada iddah. Ya iddah berarti tidak ada rujuk, langsung jadi orang lain. Disebut ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu loh yang tidak punya iddah. Kalau perempuan tadi nggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu lah. Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah. Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masalahnya perempuan tadi tidak punya iddah, langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan. Ketika kamu ngulang jadi 2 kali 3 kali nggak mungkin jadi tolak bain.
Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata musannaf, jika itu kamu katakan pada wiril mautuah maka mesti jadi satu. Enggak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua kan sudah orang lain total. Sudah tidak mahallat tolak. Tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata musannaf wahadi surah fi mautuatin. Paham ya? Falo qala hunna li ghairiha fatal qatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya momen-momen itu sentak. Ya mau contohnya mau. Kula di kanca urung dukul pegatan. Niku gara-gara lucu. Kanca kula akrab. Rabi wis rapati cocok muga jodoh. Jodoh dijodohne bapake. Dene adat kiai dadi anut bapake. Sing cawe itu ya rada anak iki musala ya manut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Ora ini sing lanang kok gerdu aja. Apa ya pancen elek tenan gak aku ya ora tapi. Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu. Jadi apa? Mantan pacare bapak bodo ngopi iku tak delok apa. Ndak bojone kok ora gerdu. Dadi girat-girat koyo wong roh. Koyo cawe itu ketakutan koyo roh buta ijo. Koyo roh apa ya? Koyo roh buta ijo, koyo roh kolor ijo itu. Jenenge manusia kan tersinggung. Lah aku setan tapi kok kono. Takut. Nganti kamar curi-curi njaluk wae ketara kan. Lah lucune ketara ora gawe-gawe bosan. Tapi emang kancaku ya ganteng, mripate ya loro kata ya normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Jurung cepat dicima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri, sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari musannaf, buat kalimatnya tolak tolullah kalau sama ghairul mautuah ya tetap fatal qatun bikulli hal fatal qatun bikulli hal tetap terjadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek, paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan kowe ra iso rujuk, keton dek rasito tak rujuk ra iso nggak ada idah ya. Langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa wa di suratu fi mautuatin falo qala hunna li ghairiha fatal qatun bikulli hal. Wes. Walau kala lamun ngucap sapa wong li ghairihi maring liyane wong. Jadi tanggal 10 ya boy, sesuk wis ra tolak mari pusing. Tapi ada pusing ben ketok mikir. Tapi aslinya ilmu fikih ya gampang. Ana ora iso saking goblok asline gampang. Ya mau tapi syaratnya ya sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ora iso dadi sangka iso dadi gampang. Carane iso sinau tenanan. Walau qala li hadi in dakhal tidaro fa anti talikun wa talikun. Jika kamu masuk rumah, sudah saya katakan kemarin ini mau contoh to, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata, kowe tak mulai meneh atau kowe ada lapor masalah iki ambek wong tuamu tak pegat. Biasanya taklek di Indonesia dalam kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat Gadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe tak kodo mbokmu tak pegat kan gitu. Itu jenenge taklek apa? Taklek. Fa anti talikun wa talikun. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, nah aku gadekno BPKB Innova bukan gak wong tuamu. Kamu fa anti talikun wa talikun apa? Fa anti talikun wa talikun. Fata kholat mongko mancing sapa mar'ah. Misalnya hanya fata kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fata kholat ya, kalau contoh iddakhal tidar kan ya fata kholat. Fasintani mongko loro fil aso. Walau qala limautu atin anti talikun tolkotan. Ma'a tolkotin aw ma'aha tolkotun fasintani. Iki wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau ana kancane sitok. Pegatan kok ana kanca barang ya lucu. Ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kali harus baca anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya. Jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegatan sing pegatanku sitok wis ndek kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa?
Dua. Fasintani ya. Atau mendingan ya anti tolikon tolkotan ma'aha tolkoton apa? Kowe tak pegat sak pegatan sing pegatan mau wis dikonco ya fasintani mongko ya jelas loro wong pegatan nang dikonco akrab ngono wa kata ghairu matu'atin fil asr. Nah sehingga ono mendingan ini walau kala ngene tolkotan qabla tolkotin au ba'da tolkoton fasintani jenenge ora penggawean oleh mendingan ini kowe tak pegat sitok sing sedurunge sitok ya wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa ngene, kowe tak pegat sitok, sing bar sitok iku ya disusuli sitok meneh. Abak dah talkoton ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab cek ngarep cek guri kan tetep kanca, apa? Wis jenggung ya jenggung. Oke dadi hakim wis ngono iku jenggung ya jenggung. Lah nek bojone ayu ngono kowe dadi hakim, wis pegat lah tak rabine aku. Nah hakim aku. Kalau di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah aku Pak ono wong ape cerai kok bojone elek tak ngelut ya. Bojone wis karep tak rapi. Biasanya kan ada masa apa? Ada masa apa mediasi apa? Mediasi. Anak elek tak ngel-ngel. Wah ayu gampang. Kurang ajar sing lan. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Dadi kurang ayu ya kurang ajar. Ada wedok ayu ceraine digawe apa? Gampang. Karena hakim mereng di bojo malah digendak hakim malah bulat bisa. Ya megat kok muni ngono. Ke tak pegat tolkotan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au badah tolkoton. Ke tak pegat sitok, lah bar sitok iku ya diduli sitok. Ya berarti loro kan? Terus ana sing muni ngene, wa tolkotan fi ghairiha. Aku la tolkotan ba'da tolkotin au qabla tolkoton fagada fil asah. Ya mesti wae kan. Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya jek ana sitok, ya berarti loro kan? Nggih. Ono iki. Ya sok ati cek lho. Saiki nak muni ngene. Walau la tolkotan fi tolkotin wa arada ma'at faqat tolkotani. Awi dzarfa awil hisab wahda atau hisab au atlaqa fa tolkotun. Udah muni ngene. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah pegatan kok ana adae bareng. Akhire iku ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah iku dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok. Wis bulat-bulat. Mana orang ahli fikih ora wali bangku mikir gini ya angel. Nak salah pangeran. Jadi misalnya hakikate wong iku cara hukum Allah kok ora pegatan, kowe ahli fikih ngukumi pegatan kowe disalahno pangeran. Ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali kan. Engko mikir agamane pangeran kudune. Ana wali pakai ora keramat iku keliru-kelirune wong. Rugi ya ora dadi ahli pakai gak wali. Engko kangelan tenan. Kangelan tenan. Kalau nate ngamuk perkara pertanyaan rame-ramenya ada seorang artis ya terkenalnya gosip ya tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu singkat cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga nggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi singkat cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri ya Pak semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lah salah itu aku juga nih TV orang raine mirip pejabat yang tersangka mirip plak tuh bocah kan wis gede macam bocah wis balik lah persis raine aku gaya-gayane persis singkat cerita si pejabat tadi berdalih oh itu udah istri sah nggak tahu maksudnya terus si ceweknya tadi karena dibilang istri ya belum pasti istri ya si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? DNA. Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika di Eropa sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Bukan rame, gue raro yang kira tahu peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA enggak. Kalau akid sofi ya berintisab, kalau enggak. Paham ya? Nah, cara fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara genetik 100% kan enggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah sah. Karena nasab menurut kita hanya sah kalau
Lewat nikah sahih. Soal DNA identik, tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, Roame itu dulu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau Ram. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sahih? Apa harus gen? Problemnya nikah sahih adalah jika ada problem, ini menghadapi wong nakal. Nah, wong soleh ora masalah. Balik-balik wong nakal ngel-ngel wong. Mana baru kau uripe. Wong nakal itu bulat itu apa? Oh, ora santri ra wong awung wong nakal ora baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Ya orang bulat ya misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadare. Lah terus waktune pati kerja digo jagungan kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jebule jagungan pati kerja. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Dibanding terminal ya apik ngene. Dadi akhirnya kan ngel-ngel apa? Lihat seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sahih, seorang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sahih, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irang. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing saiki hamil. Kowe ape muni zina kan ya ora wani nuduh zina kuwi kok. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad sofi. Tapi bapak itu ora tau mulai katanya. Kowe kan terjadi kok goblok. Terus kowe nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi kowe wong saleh kok. Iku karo sini orang penggawean ngadokno DNA ora anakmu ae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Dalam NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, nggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Gak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di kiai dan para pangeran. Saya andekan ya. Andaikan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu, saya ulangi, andaikan saya hakim dalam kasus seperti itu, dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan tidak ada kiai lain atau nggak ada hakim lain. Nah, aku ada misalnya sing bojone tak mung, kowe mangkal gak mbek bojomu, ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo Gus aku mangkal, yo pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang, enggak ini kan dekne iku mangkal mbek bojone tapi tetap kepengin bojone. Dekne ya duwe empati ra kepen nuduh zina karena dia empati jenenge bodoh. Ya duwe kemangkalan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Ya solusinya gampang, nek kowe wis ra cocok ya pegat, sehingga selesai kan? Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolakum marrotan fa imsakum bima'ruf kan kelar. Ini ndak. Pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim ndak. Sing wedok mulai tahu mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi. Tapi aku percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-keliru nek genjah anake ora keriting beras lurus buang nyuri ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara aku yakin aku ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono betul. Kan oleh ramirip pun tak ngamek orang Jawa kok. Mengenai Nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. Nabi unik itu kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi anak sahabat yang wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Enggak cerita ya, ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Enggak cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin fili'an turun ya karena itu. Di sing lanang itu soleh anteng, tapi potongannya ya rapati sering ngeloni video nih. Yang itu no ya ayu no ya. Walhasil itu ono gosip kalau sing wedok didemunisi A ya.
Terus masyhur dadi gosip sing wedok didemeni si A. Si B sing sebagai suami sah mulai resah. Mergo koyo ya iya apa? Jadi itu di sini. Akhirnya jadi gosip-gosip. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B ngomongin, nah jadi aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat itu. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Sehingga cerita terus nyuruh orang, saya takono Kanjeng Nabi. Umpama ana wong lanang mulai, kemudian di rumah itu melihat istrinya digagai suami lain, digagai lelaki lain. Ya redaknya gitu. Aro'eta ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Ya, Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab ini, ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak. Maksudnya tak hadir kodap, karena bikin fitnah. Jadi takut balik loh. Ya kalau gue kan pinter balik loh. Napa Nabi? Golek seksi, sedemper. Apa tuh ya harus dibeli. Ya Nabi golek seksi sedemper. Nabi ya gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga. Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoknya ngono dari Nabi. Ya, tapi nak golek seksi Nabi sabar terus gak ngaku. Nabi ya pokoknya ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh diarani qadzaf. Nabi ya santai. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra keputusan wis ngono wae keputusan ngenteni pangeran. Dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku, nek ora ya empo ngenteni pangeran. Dan Nabi ndak emosi santai. Orang sing dikongkon takok itu ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas lah. Mereka kepinginnya itu, dene sebagai imam kan sing luwih mantel kan. Tak takok dhewe. Muara tenan, tak takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak sebenarnya jenis kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami dari namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Sehingga cerita terus Nabi itu begini. Nabi ngendikan gini. Ya ngenteni nganti pangeran di keputusan Hilal, tapi kita tetap ojo nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa. Menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahaya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Bagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Malah Nabi tetap menolak, enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkaro. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kalau roh dewi Nabi kula mboten mungkin bodoh ini. Wis kira bodoh nillah, cung. Masalahnya itu mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau enggak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau dia namanya khatul qadzaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Jadi pertama awwalu li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarif bin Sahma. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa Abdis. Terus kedua alyah. Alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, ingkana akmalal ainen, terus sahmal ubiren. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarif, ya anaknya Syarif. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan
bukan masalah nasab. Seorang lagi bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir ya ono sahabat sing koyo kue-kue penasaran diinjek. Wih, mirip iki. Ya, mulai dhisik ya wong kurang pegawean ya akeh. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarik bin Sahmat. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisabkan ke Syarik bin Sahmat karena nggak produk nikah sahih. Kalau Hilal nggak ngakui juga nggak bisa. Piye-piye nyuwun sewu jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Iso wae yang jadi mani dari dia. Paham ya kan? Ya iso seenaknya apa? Bilang nggak anaknya iso wae. Anaknya kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detailnya Umat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah liat. Itu masyhur. Akhirnya Hilal datang, sumpah 4 kali apa? Sumpah 4 kali. Seperti ini kok. Waladina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya. Innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali. Bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu, yaitu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dicek, ada sumpah pocong cara Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ono sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak tahu kena potrok. Nak mobil sedan rapati loro. Perkara halus ya. Sedan kan halus ya. Anak berak rapati loro. Padahal podo wae. Ya pas tukaran. Tapi cuma nggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap kita berak truk. Ada orang bisa bilang, aku siap. Wabak truk nanti ususku meler. Kesangking mangkel ya. Jadi sumpahnya kan 5 kali. Berapa? 5 kali. Nah terus wayat drawu anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu taqawwi 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar enggak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat seput-seputnya. Namanya orang salah kan pucat. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pade-padenya. Kalau di cara Jawa lek aku tak ngaku ae daripada aku kena adab iki Rasulullah enggak main-main pasti direspon alam aku tak ngaku ae. Terus keluarga besarnya bilang ini Allah tafdhi ahlaki, kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri lagi mau ngaku cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki, kamu jangan mempermalukan apa keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi, sumpah apa sumpah lian, dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Sumpah kelima, saya juga siap kena adab Allah jika saya yang bohong dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada li'an. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga. Sama Nabi fafur rikobinahuma. Keduanya dipisahkan. Dan anak ini nggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya, dan haram nikah selamanya-lama. Jadi 2 orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya-lama. Jadi nggak ada rujuk, nggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya-lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya. Ya surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali. Satu bernuansa
keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada saksi. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuknya ini paling ya anaknya karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham ya terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong danut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekel itu, kepengen danduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya nakal kalau dia roh tenan pasti kelone langan ya. Ngapain dia iskal cerai kan? Paham ya? Lah ini enggak rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepengen itu istrinya. Sing wedok ya ngono lapor nak sing lanang katokan wedok lapor tapi ya kepengen itu tetap suaminya. Jadi kamane kepingine ngene. Gini ku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula ya tetep tambah sugih ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine ku. Ya mana ada terus lanangan ngono kan. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satolaku marutan fa imsakum bi ma'ruf atau dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, kali gak cocok lama nggak tahu dino tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget juga teh Pak Molak Malik itu kan kemajuan loh. Walau kala lamun ngucap sapa Zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin, ngel-ngel kowe tak pegat separuh ya. Kaya iku mau, edan separuh wali ngono. Jadi anti tolikon nisfa tolkotin. Kita tak pegat tapi separuh wae. Finish fi tolkotin. Tapi tak tambah separuh. Ya fatal koton dikulik kalau separuh tambah separuh ya sitok. Jadi ini kowe tak pegat separuh, sing separuh iku wis separuh liyane. Berarti sak pegatan. Karena separuh ditambah separuh. Walau kala tolkotan fi tolkota ini. Kowe tak pegat sitok, sing sitok mau wis ning loro. Wa qasama iyatan. Niate iku barengno ya fasalah sur mengketelu. Mergo piye? Kowe tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wis ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan 2 ditambah 1 fasalah sun mengketelu. Al-dzurfan utawa diniati dzaraf fa wahidatun moko dadi sitok. Jadi ngene, kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning wadahe loro. Loro apa? Nah, ya wis tetep sitok wong sing barange mung sitok cuma ning ada loro. Tapi kan barangnya tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutole go ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro. Wa ing jaila lamun bodho sapa wong ing takyen wa sedalan sapa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan bisa anurani atbat fatal koton mongko pegatan sitok wa fi qaulin sintane. In arafa la mengerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala la mengucap sapa Zaud ba'da talqatin separo pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin separone pegatan fatal koton. Ila ayurida bulan isin min talqatin. Walasoh ana kala unis fatal kota ini talqatin sak pegatan. Wa salah satu ansofi talqatin ini 3 saka sepersparone talqah aunis talqah wa sulusu talqatani. Maksudnya gampangane ngene lho, mergo li anna tolak layap alut tatid. Mergo tolak ra nimo separuh ora iso dibagi-bagi. Dadi kita pegat separuh Dik ya sito. Nak siji setengah ya loro. Paham ya, nak loro setengah ya telu. Pokoke angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sito. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nak loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroyah brand. Walau kala nisfu wa sulusu talqatin fatal. Walau kala li arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat. Terus mending ngene, auqatu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salasan arba'an. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi ya, kue di bojo papat tebak jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi akuli talqatin alaihinna wa qa'a fi sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua.
Tapi niatnya itu ya tolak sitok itu bagi bapak, jadi kok untuk seperapatan. Jadi ngel-ngel apa? Pak engkau lah arot tuh benakun nabak dahuna lamib bal bahiran. Meskipun ngomong ngono gak boleh diterima, itu cangkem luas. Walau kola summa kola lil ukhra asyrok tu kama'aha. Jadi summa kola lil asyrok tu nyekutana ingsun gak ngisira ma'ah sertani mar'ah wa anta kahiyya fa inna wa mengkalamun niat bahwa ing tolak ya tolukot wa illa fala. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Jadi bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah muni ngene. Di situ ada Zainab terus muni asyraq tuki ma'ah. Yo kowe pisan tak koyokno Sri. Au anti kahiyya. Kowe Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan, paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai, ya kan tadi Zainab kamu kayak Sri, di mana Sri habis saja dicerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak, ya maka tolukot, maka Sri ini apa Zainab ketalak, wa illa fala. Wa illa fala itu Zainab, kowe iku koyok Sri, ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya podo wedoke nak kowe beling kok sih ya suatu saat tak pegat. Berarti kan belum megat. Wa kadza law qala akhira dzalika limraati. Walau law qala apa koyok ngucap akhira dzalik misalnya anti kahiyya dan apa wa kadza law qala akhira dzalik limraati maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong gitu. Asbana iku sapa istisna Bisar itisolihi kelawan syarat itisole istisna. Itisol maknanya langsung misalnya tolak tuki salasan ya sakama yasihu sapa istisna bisar itisolihi kelawan syarat mutasili istisna maksudnya mustasna ya orang mustasna ini dua apa mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1 berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini tolak tuki salasan terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono gedun. Mau bojoku tak pegat telu kaki aja terus baleni neh. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak istisol, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisar istisol apa? Harus langsung. Lawala duru lan ora bahaya posak tatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Wong karena wis wong tuwek semenggas-menggas, paham nggih? Wong jeneng pegatan itu kan panik toh. Panik. Wah, bareng menggas-menggas rontok terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Mana ini muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala durulan urabaya posak tatu tanafusin ambekan sak nafas wa ayin dan ambekan keselen. Ayin maknanya apa? Keselen. Katanya Quran ini walam ya ayat bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhiyal mauta. Awalitu ladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhiyal. Jadi ayin maknanya kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek, apa? Terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedahsyat itu, masa sedahsyat itu walam ya masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Untuk mengucap sapa ingsun wa syaratu lan syarat napa yen niat sapa wong alistisna qabla farabil yamin durunge entae kalimat sumpah silasa. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna. Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya, karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu mengistisnakan kan
Hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya, apa? Tidak ada gunanya. Karena kadung jatuh 3, apa? Kadung jatuh 3. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu lan syarat apa ada mustihroqihi ora anane oleh ngentekno istisna. Mulane walau kala ora oleh menitolak tuki salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah karena istisnanya enggak ada gunanya. Walau kala lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kala anti tolikon salasan illa sintaini wa wahidatan fa wahidatan wa kila salas awisnaini wa wahida illa wahida fa salasun wa kila sintani. Wa wa istisna min nafsi istisbatin saking labano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wahidatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi bawah kita maka jadi 1 anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1 berarti kata wahidah enggak dianggap wakilah salas wakilah senain wawa kita ila wahidah fasalas kita pegat sitok tetapi pegat sitok kecuali sitok wakilah sintani wawa min nafsin wawa istisna min nafsin itu isbatun isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ke nafsin. Kalau kola salasan ilas natain kita pegat 3 kecuali loro ilah tolkotan kecuali sak pegatan fakintani monggo jadi loro kita pegat 3 kecuali loro kan jadi sitok nah kecuali sitok balik nah al salasan ilas natain fasintani wakilah salasun wakilah tolko al khomsan ilah salasan fasintani wakilah salasun aw salasan ila nisfaton kotin fasalasun ala alasan bingung toko tajamnya bingung musana pe bingung sange bingung musana mulai wakilah itu salasun wakilah salasun itu yang megat itu kurang ajar bulat memang bener aku duduk ya anong takok ngono kesunatan jenggung ya tak pikir ora mungkin orang pegatan bulat kok lagi sering terjadi. Walau kalau ini anti tolikon insyaallah. Nah ini sering terjadi. Apa anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah. Aw illam yasaillah utawa ora dikersano Allah. Anti tolikon illam yasaillah. Wa qasana sapa atalika ing talek lam yakok. Kowe tak pegat insyaallah. Iku lam yakok. Mergo iso wae maksudnya Allah ngersakno pegatan ora ya. Wa kadha yamna utalek bil masya ini kodu taklikin. Ngaitno naklek wa itkin wa yaminin dan suba wa nadrin wa kulli tasarruf walau kala ngene ya taliku insyaallah wong Arab iku repot mesti beda rasa anti talikun insyaallah iku ora mesti pegatan niate tolak ta ora tapi nek muni ya taliku he wong sing kepegatan insya waqa'a mongko tumiko tolak bil asah malah waqa'a ya karena begini logikanya gini. Kalau memanggil itu artinya akan status. Ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab. Awas rungono tenan. Utek kem gawe utek sing warap. Aja utek Jawa ngono utek Arab. Ya kamu bilang ke istri kamu gini. Tolak tuki insyaallah. Tolak tuki insyaallah atau kamu bilang anti tolikun insyaallah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih. Ada satu bukan status. Ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi ya. Wono pokoke nganggo utek Arab utawa uteke wong alim. Pokoke utek bodho sing kirna sik. Nganggo utek alim. Kamu saya ceraikan insyaallah. Kamu saya ceraikan insyaallah. Berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri. Tapi ya tidaknya bergantung kersane Allah. Maka ini tidak mesti tolak. Karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah. Iso wae kayak maksud niku, iku ngene kowe tak tukone Innova insyaallah. Berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova. Tapi kamu sadar itu tidak mesti. Maka hasilnya nunggu insyaallah. Paham ya? Jelas ya? Berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insyaallah kan normal. Nah, beda dengan panggilan ya toliku. Ya toliku itu kan mensematkan status. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi. Maka kata insyaallah tidak lagi bisa mengcancel status itu. Dia misalnya ngomong ini mbek kancamu wis mangkel ta ora? Kang, cah elek.
insya Allah. Berarti kan kowe darahnya elek. Ya, saya elek. Berarti wis ngukumi saya elek. Terus kowe insya Allah, ora penting insya Allah kamu sebut celuk elek kan. Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia itu terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yako. Apa? Yako. Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Ya, jadi koyok ngene lho, contoh gampang koyok hidupane Kang. Kan kadang bulet itu penting. Misalnya ngene, ana wong ditagih, "Kang, utangku sesuk sahur." Kemudian, ya Kang tak sahur insya Allah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu kok ya rapati gelo, ngono iku rapati gelo. Bisa ya bisa tidak. Tapi nak mending ngene. Hei Kang, wong sing ora tau. Hei Kang, wong sing nak utang ora tau bayar, insyaallah. Cara sing diceluk wis mangkel lho. Kan wis disematkan status. Adene nak utang ora tau bayar. Paham? Mangkel lho. Oh, mangkel kan wis status. Lah bodoh, makanya anti tolikon insyaallah itu talek, yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak. Ya karena dia anggap apa? Talek. Tapi nak muni apa? Ya toliku insyaallah waqa'a. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan. Terus muni insyaallah. Maknanya kan status terceraikan terlontar berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insyaallah. Aku lang ini anti tolikun illa ayyasha Allah. Aduh, ora tahu ramelok nglakoni. Iya karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala moko ora jumi botolak karena tadi. Jadi gampangannya ono yang besar nanti. Nak rata mikir gak pusing. Gimana jadi wong alim wong bodoh. Jadi wong alim siap bingung. Jadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya so insyaallah gampangan ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin ta ora ana cara Jawa. Ana mudin diundang-undangan mending insyaallah ya ape teko, no. Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau gawe dotok niate ora teko. Generasi salah nomuni. Jadi insyaallah iku ono loro. Insyaallah niat endo. Insyaallah niat teko. Yo karek wong e. Tak jajan misalnya ini. Kang, engko aku ape kundangan mayoran Kang, kowe tak undang. Nah jare wong ra sibuk muni insyaallah iku arek. Arek teko. Nah, tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar sesuk yo. Kowe muni insyaallah iku asline ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham yo? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insyaallah motifnya macam-macam. Ya kira-kira ngono ning bab salat kira-kira ngono. Paham yo? Paham ya? Ya tetep beda kan podo-podo muni. Insyaallah wong ditagih utang butuhe ngalahno perhatian apa? Malah ning atine ngene, ya kono salahno pangeran, aku ora iso nyaur kan wong dikersane. Kaya uteke wis elek ngono ya to. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran, aku ora iso nyaur ya mergo jadi dia lempar batu lempar tanggung jawab. Tapi nak ape mayor Kang sesuk nunggu ono mayuran besar. Insyaallah maksudnya sok islami wae. Oke, siap teko asine kan ngono, cuma ben sawangane islami muni. Insyaallah. Ya, jelas ya. Ya berarti nak muni anti tolikon berarti musnad ilaih. Berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insyaallah. Maka menurut kaul asoh lam yaqo at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku, wahai perempuan yang terceraikan. Ya tolik maknanya sing usul. Ya, kenapa tidak usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa. Nah, jadi bahasa Arab itu unik. Kalau muzakkar itu tidak usah tak. Kalau muannas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah. Tapi apa? Hamil. Orang haid juga haid. Nggak usah haidah. Bang ya. Orang apa terceraikan ya tolik. Kemana tolik itu mau lucu-luculan. Luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah vonis, sudah status
sudah stigmasi. Corong Jawa wis ngecak, nak kowe iku orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqa'afil karena kamu manggilnya sudah manggil vonis. Kenapa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung masyiatullah atau insya Allah. Beda kan? Wes sesuatu rasanya beda. Paham? Paham.